Sudah saya ucapkan selamat pagi. Ya, saudara, di dalam juga setiap persekutuan kita ini, saudara, selalu ada hal yang ajaib yang Tuhan akan berikan. Ya, karena kenapa, saudara? Karena Tuhan kita ini Tuhan yang memang ajaib, saudara. Ya, dulu ajaib, sekarang ajaib, dan sampai selama-lamanya juga dia ajaib. Ya, dan hari ini, kalau saudara juga bisa melihat, nggak ada sesuatu juga yang terjadi dengan begitu saja. Ya, saya percaya bahwa juga ini merupakan sesuatu yang Tuhan juga sudah sediakan yang terbaik buat saya, ya, dan saudara juga, ya, karena apa yang baik itu Tuhan selalu sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, pagi ini, saudara, kalau saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang sangat penting, ya, memang juga saudara dan saya, bagaimana supaya kumpulan kita ini bisa memiliki satu gairah, bagaimana kumpulan kita ini bisa menjadi orang bilang menjadi saksi untuk kita juga bisa menjangkau orang-orang lain. Saudara, kita tahu bahwa juga ada 3 hal faktor yang besar, saudara, yang mesti kita pahami. Yang pertama, saudara, kita percaya bahwa juga bicara tentang dalam Kisah Rasul itu, kalau saudara juga baca semuanya, bahwa mereka itu sangat percaya, saudara, bahwa juga ada yang namanya 3 hal ini penting. Yang pertama, saudara, adalah berbicara tentang kumpulan besar. Ya, ini kita perlu seperti kayak ini, ya, saya tidak tahu, tapi saya juga percaya bahwa saudara juga ini juga yang kedua itu tadi katakan, selain kumpulan besar, karena urapan di kumpulan besar sama urapan di komunitas itu beda, saudara. Ya, urapan yang lebih lagi kecil lagi, secara pribadi beda lagi, saudara. Ya, makanya saya percaya bahwa juga di dalam semua pelayanan kita ini, saudara, ya, bahwa kumpulan besar itu baik, ya. Yang mungkin biasa orang gunakan itu hari Minggu, ya. Biasa orang kumpul hari Minggu. Nah, itu sebenarnya ada celebration kita, ya. Kita merayakan apa yang saudara juga sudah terima, kebaikan Tuhan selama 1 minggu itu. Nah, ini yang saya pernah datangi, saudara, bahwa juga satu gereja di Taiwan waktu kami pertama kali, saudara, datang untuk mencari yang namanya gereja, karena dulu kami juga mulainya dari persekutuan doa, saudara, ya. Jadi kita mau membangun gereja itu model apa gitu loh. Ya, kita bilang kalau juga model yang biasa-biasa, waduh. Yang udah-udah, ya, kita juga ini dulu pernah kecewa juga sama gereja. Tapi kita mau bangun yang model apa gitu kan. Nah, tapi Tuhan bilang, katakan, lo kalau kamu nggak bangun gereja, kamu nggak kasih contoh yang baik, ya bagaimana orang bisa lihat kamu? Nah, iyalah, udahlah. Kita pergi ke Taiwan, saudara. Gereja ini adalah mungkin kayak gereja yang tidak ada pendeta, saudara. Karena semua orang itu adalah pendeta. Karena dia sangat percaya dengan 1 Petrus pasal yang kedua itu ayat 9, bahwa dikatakan, kamulah imamat yang rajani, ya, umat kepilihan Allah, bangsa yang kudus. Ini yang terjadi. Dan waktu kami datang, saudara, makanya kami juga agak terkejut. Waktu kami bertanya begini, ini gereja ya, siapa ya pendirinya gitu loh. Dia lihat, lalu dia tanya, kamu ini siapa? Oh, kita kan dengan bangga dan bilang, kita ini pendeta dari Jakarta, Indonesia. Loh, kalau kamu pendeta, katanya kamu nggak tahu, kamu nggak pernah baca Alkitab, katanya. Pendiri gereja itu ya Tuhan Yesus. Katanya, mati nih kita. Ampun deh, ya, saudara. Dan dia katakan, karena di sini semua orang itu adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, dan gereja ini juga terbangun itu karena dari juga ini dari anggota. Dan saya bilang gereja ini iya, jadi mereka yang tukang-tukang tuh datang di sini. Ya, kita cuma hanya pakai orang bilang mandor kali ya, atau mungkin juga yang ahli satu, tapi semua itu yang juga mereka lakukan. Ya, jadi ini, wah, saya bilang, dan dikatakan, ya nanti lihat aja katanya di kebaktiannya. Nah, saudara, apa yang kami lihat di kebaktian itu sangat luar biasa. Jadi tiap-tiap orang bawa alat musik, ada yang bawa rebana ya, bawa rebana, bawa segala macam gitu loh, saudara.
Lalu juga tatkala puji-pujian itu memang mereka ada yang menari-nari, ada yang saya bilang ini gereja luar biasa sekali gitu ya. Nah, atmosfer itu terbangun ya. Dan saya percaya ya, makanya kita juga di dalam semuanya ini saya percaya bahwa di dalam kita ini kita mesti exciting dengan Tuhan. Ya, mereka tuh terbiasa untuk mengagumi Tuhan, bergairah kepada Tuhan gitu loh. Ya, sehingga atmosfer itu terbangun. Dan lebih dasar lagi saudara, waktu juga mereka mengangkat puji-pujian, lalu saudara juga ada beberapa orang yang tiba-tiba saudara berdiri, dia katakan katanya ini pujian benar dan saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Saya juga sakit ini, lalu Tuhan juga menyembuhkan saya. Haleluya. Lalu semua yang katakan amin. Haleluya. Saya bilang ini luar biasa. Saya tidak ngerti bahasanya saudara, tapi saya bisa merasakan atmosfernya. Saya nggak bisa tahan air mata saya. Ya, dan setiap orang itu saudara exciting sekali. Ya, yang main pasti cuma piano doang saudara, nggak ada keyboard kayak begini saudara. Tapi semua itu sukacita luar biasa dan mereka katakan kita ingin beri yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, itu yang mesti kita bangun. Ya, banyak gereja saudara sudah kehilangan ini karena semuanya itu sudah jadi, orang bilang katanya apa? Bukan jadi batu yang hidup, batu yang mesti dihidupkan. Ya, duduk diam, bengang-bengong, lihat kanan, lihat kiri. Ya, boro-boro juga nyapa juga enggak, karena juga memang juga enggak kenal gitu loh. Palingnya cuma manggut-manggut aja, ya, tapi juga enggak ngerti apa yang dimanggutin saudara. Tapi saudara, kita mesti bangun ini. Makanya saya katakan, saya lebih senang sih kalau boleh milih saudara, itu gereja kecil yang seperti ini. Kita mesti bangun dulu atmosfer kita. Nah, saya percaya supaya orang lain katanya datang, dia bisa melihat bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Nah, ya saudara. Yes. Ya. Nah, hal yang kedua saudara, yang dimana kita ini bisa orang bilang saling membangun, itu mesti dilakukan yang lebih kecil lagi, yang itu dikatakan komunitas sel. Ya, kita mesti punya kecil. Ya, mungkin kalau di sini memang cocok, kalau di mana? Soalnya ini jaraknya kan jauh-jauh gitu ya saudara. Dan juga ini orang-orang mungkin juga di sini sudah capek kerja, jadi kalau mau yang namanya juga gereja tuh yang dekat-dekat aja lah. Ya, yang gampang aja. Nah, buat saya saudara, bangunlah komunitas yang kecil-kecil ini. Karena memang itu yang dikatakan oleh Kisah Rasul saudara, yang kalau saudara juga baca, itu mereka berkumpulnya tiap hari. Saya katakan memang gak ada kerjaan nih orang semua. Gitu. Ya, paham ya saudara? Tapi dikatakan tiap hari, berarti jaraknya tidak jauh saudara. Dan mereka itu katanya selalu memecahkan roti. Artinya saudara, itu mereka mengundang makan orang lain. Ya, sama lah kayak di sini. Ya, kita juga butuh makan. Saya juga pernah ke mana itu, ke München. Iya, ke München. Juga saudara ya. Ini sangat luar biasa saudara ya. Karena juga memang gerejanya itu adalah gereja kumpulan daripada juga banyak mahasiswa. Dan hamba Tuhannya ini saudara sangat tahu saudara. Jadi dia itu setiap kali masak, ya dia bilang ya udah, ini anak-anak semua mau bayar berapa aja boleh, ya karena ini buat keperluan gereja, ya. Tapi ini kamu boleh makan sepuas-puasnya, ya. Dan puji Tuhan saudara, itu sangat-sangat menolong, ya. Karena juga di sono katanya kalau di Jerman itu sekolah gratis, jadi yang pergi juga itu pas-pasan saudara. Ya, tapi dia bilang, waduh ini kita sangat-sangat terbantu. Ya, jadi apa yang mesti dilakukan? Itu mesti dilakukan dalam komunitas. Gede bagus. Nah, ini saat untuk celebration. Tapi ada perlu untuk kecil. Yang lebih jauh lagi saudara, ada esensi ketiga. Mesti ada faktor yang lainnya juga. Bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Ya, ada lagu katanya mari berkumpul, memuji, menyembah. Ya, apalagi katanya itu kan lagu lama saudara. Ya, pujilah Tuhan ya, pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Nah sekarang saudara, kita kan nggak cukup kumpul,
tapi kita mesti dibangun. Dan firman Tuhan katakan kita mesti dibangun atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi. Rasul-rasul berbicara tentang yang kami percaya bahwa juga itu adalah ajaran Yesus. Yang bicara tentang nabi-nabi itu beberapa hal-hal yang Tuhan juga sudah nubuatkan. Bahkan saya percaya juga rasul-rasul ini berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk membangun kita sebagai umatnya ini menjadi juga batu yang hidup untuk juga kita bisa menjadi rumah Tuhan. Dan saya percaya ini yang mesti ada. Dan lebih jauh lagi saudara, kalau kita masuk saudara di dalam namanya kumpulan kita ini harus ada 3 juga saudara, ya, yang akan mempengaruhi kita ini. Karena saya percaya saudara, atmosfer itu mesti dibangun. Ya, ada beberapa gereja. Kemarin saudara ini ada tim kami, anak-anak muda ini lagi berangkat ke Singapura saudara. Ya, kami ingin belajar. Gereja ini dipimpin oleh hamba Tuhan yang masih muda juga. Dan saudara tahu bahwa juga jemaat itu antara 13 sampai 15 tahun. Ya, ada yang udah 15 tahun ke atas, tapi itu kebanyakan saudara itu mereka lebih kepada teen. Dan saudara tahu, gereja ini semua yang running ya, seperti ada ini umur, ya, yang sediain apa segala macamnya saudara, dan juga yang mimpin juga ini saudara itu antara 19-an, di bawah 20 semua saudara. Nah, kami pengen tahu bagaimana mereka running. Ya, dan saya percaya saudara, generasi berikut ini harus lebih baik dari generasi kita. Ya, dan saudara saya percaya Tuhan sedang kerja ini. Ya, Tuhan lagi bekerja di antara daripada juga anak-anak muda, tapi juga kita ini yang sudah lebih dulu nih saudara, kita juga mesti tahu bahwa juga jangan sampai kehilangan esensi gereja itu sendiri. Ada 3 saudara yang saya percaya bahwa juga mesti ada dalam gereja. Yang pertama saudara, itu Yesus harus menjadi yang utama. Yes. Ya, bukan pendetanya saudara. Ya, makanya juga banyak orang datang tanya dulu, siapa khotbah? Oh kalau itu, gue udah tahu itu akhirnya pasti dia khotbah soal ini deh. Ya udah nanti deh. Atau orang juga bilang gini, siapa yang mimpin puji-pujian? Udah deh, ntar aja deh. Kita datangnya pas sudah firman aja. Ya, daripada berdosa katanya. Nah, orang itu adalah orang tidak mengerti untuk bergereja. Sedang kita loh, kalau kita adalah orang-orang yang datang, itu kita gak boleh berdiam diri. Kita harus melakukan sesuatu. Firman Tuhan ini, siapa aja yang khotbah, siapa saja yang akan memimpin penyembahan. Makanya saudara-saudara mesti hargai, doakan saudara. Pemimpin penyembahan itu gak gampang saudara. Ya kadang-kadang kita di sini udah siap-siap, bisa tiba-tiba blank. Mau ngomong apa ya? Tadi kayaknya gua udah tulis loh. Hilang tuh semua. Saudara tahu kenapa? Karena di sini peperangan kita. Yes. Ya, nah saudara mesti doa. Makanya saudara mesti kasih semangat. Saudara kalau tim sepak bola itu ada yang namanya supporter ya. Ya bahkan kalau juga bola basket itu saudara ada yang namanya cheerleader loh. Dipikirnya buat apa sih gitu kan? Apa urusannya cheerleader sama ini? Rupanya itu penyemangat saudara. Haleluya, haleluya. Nah kalau saudara juga tahu, jangan saudara duduk di situ mentang-mentang saudara sudah lama, jadi bawaannya kayak yang itu loh, kayak apa itu, Muppet Show. Ada 2 orang itu, saudara yang di belakang itu yang palanya botak itu loh saudara. Yang selalu komentar aja, apa aja dikomentarin saudara. Ya, saudara pernah nonton Muppet Show kan? Ya nanti lihat lah. Anak saudara tuh punya film ya. Itu 2 itu loh saudara. Selalu komentar aja, apa aja komentarin saudara. Ya kita yang mesti mau. Karena semua kita inilah semuanya. Makanya kalau kita datang saudara, kita mesti datang lebih pagi. Kita datang, ini bukan nyindir loh saudara. Ya. Tapi apa yang kita punya semangat itu menentukan apa yang kita akan dapat. Ya, kalau saudara juga ini sangat bergairah, maka juga Tuhan itu sangat bergairah untuk memberi yang terbaik buat saudara. Ya, kalau saudara nggak exciting, wah, saudara itu yang menyebabkan saudara kenapa nggak bisa mengalami banyak terobosan. Ya, ini berkat Tuhan.
Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang terjadi bahwa Yesus itu harus yang menjadi utama. Istilah saya gini, betul. Gereja itu, saudara, nggak boleh bertumpu kepada pendeta. Kalau juga pendetanya mati, gerejanya udah nggak ada. Nah ini nggak boleh. Ya, saya percaya mau gereja, apa orang bilang, hamba Tuhannya, gembalanya meninggalkan, tapi ini gereja mesti jalan terus. Haleluya. Kenapa? Berdasarkan visi. Ya, karena semua anggota itu ngerti visi ini dan kita kerjakan ini. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini yang Tuhan ingin kerjakan kepada kita juga adalah Tuhan ingin supaya juga itu dia harus yang menjadi center. Wahyu, saudara, pasal yang kelima, kalau saudara juga baca coba. Ini ada pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan. Kembali lagi ini, gereja itu harus berpusat kepada Kristus, saudara. Ya, Wahyu pasal yang kelima, saudara. Karena pada waktu itu dikatakan, katanya ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ayat 7 dikatakan. Ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes di Pulau Patmos, saudara. Ya, dia mengalami satu keputusasaan, saudara. Karena pada waktu melihat penglihatan di mana gulungan-gulungan itu ada banyak yang punya meterai itu kok nggak bisa dibuka gitu. Dan dia bertanya kepada juga tua-tua di situ, katanya, waduh, ini siapa yang bisa membukanya? Dia menangis, saudara, karena dia tahu kalau ini perlu untuk dibuka, untuk membuka banyak hal. Dan saya percaya, saudara, waktu Yesus di tengah-tengah, banyak rahasia hidup kita akan dibukakan. Ada amin? Jadikan dia pusat. Saudara, di dalam Matius pasal 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu, catat baik-baik, segala sesuatu akan ditambahkan kepada saudara. Kita mesti menjadi sempurna, lebih sempurna, dan semakin sempurna. Nah, firman mengatakan, saudara mesti cari yang utama. Ya, saudara mesti tahu ini. Kalau saudara nggak bisa mengutamakan apa yang utama, nah ini masalah saudara. Ya, makanya saya katakan, kita mesti menjadikan segala-galanya itu yang utama. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Lalu saudara, dia melihat penglihatan ini. Ya, domba yang telah disembelih, bertanduk 7. Bermata 7 ini berbicara tentang kesempurnaan di dalam kuasa, kesempurnaan di dalam juga apa? Hikmat ini, saudara. Ya, Tuhan itu tahu, dia bisa ada di mana-mana, dan dia sangat mengetahui keadaan hidup kita. Ya, dia adalah Allah yang maha tahu. Dan lebih jauh ayat yang ke-7 dikatakan, katanya, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Ya, nah, dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu, dia menerima ini, mandat ini dari Allah Bapa. Lalu ayat yang ke-8, ketika dia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memakan satu kecapi, satu emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam setiap keadaan, waktu Yesus itu yang menjadi utama. Dan dikatakan, katanya, tua-tua itu, saudara, ini berbicara juga tentang diri kita loh. Orang-orang yang dipakai dalam jemaat Tuhan, orang-orang yang mempunyai karunia. Karena dikatakan, katanya, masing-masing mereka itu ada yang pegang kecapi, ada yang juga pegang cawan emas, ada yang juga ini, ada yang bawa juga kemenyan. Semua ini mempunyai tugas. Setiap saudara dan saya juga, kita mempunyai juga hal yang berbeda, saudara. Ya, dalam pengurapan kita beda-beda. Tangan aja ada banyak. Ya, tangan ini. Saudara bisa bayangkan kalau semua tangan jempol. Ya kan? Bagaimana kalau saudara juga kuping saudara gatal itu mau pakai apa, saudara? Ya. Karena ini yang paling praktis yang Tuhan juga bilang. Ya kan, walaupun kecil ini mantap benar. Bisa membuat saudara merem-melek saudara kalau sudah dimasukin ini, di kelingking ini, saudara, kepada juga telinga saudara. Ya, yang gatal itu loh, saudara. Ya, ini kekuatan daripada ini nggak bisa satu doang, walaupun dia hebat.
Dia hebat, dia hebat, dia hebat, dia hebat. Nggak bisa satu, tapi mesti kekuatan semua. Kekuatan satu tidak akan juga bisa. Dua saja juga kekuatannya beda. Tapi kalau lima-lima ini bekerja, ini kekuatannya beda. Nah, kesatuan bicara tentang Yesus di tengah-tengah, artinya tiap-tiap kita ini saudara, dengan apa yang menjadi fungsi kita, panggilan kita, kita mengisi ini. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, itu yang namanya penyembahan kita itu akan menjadi penyembahan yang bukan saja diterima Tuhan, tapi orang bisa merasakan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Karena orang tidak berpusat kepada juga diri kita, tapi orang berpusat kepada Kristus yang adalah firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan saudara tahu kalau juga saudara firman, apa yang tidak kelihatan itu bisa jadi kelihatan. Nah, ini keajaiban. Yesus di tengah-tengah apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak tahu, apa yang menjadi misteri hidup kita, waktu sedang menjadikan Yesus itu yang utama, terbuka semua hal tertutup. Ya, haleluya. Ada amin? Amin. Ada amin, saudara? Amin. Ada satu ibu, saudara, datang kepada kami. Dia bilang katanya, Pak, saya tolong didoakan karena kita ini kebanjiran daripada barang-barang di China dan kita nggak bisa lawan itu. Harga mereka itu bisa lebih murah dari kita. Karena saya ngambil ini dari pabrik di Indonesia, jadi saya nggak bisa lawan ini, Pak. Saya nggak tahu mereka pakai bahan apa, tapi ini sama semua, kualitasnya sama semua. Nah, saudara, sejak itu lalu dia katakan dia toko kelontong, saudara, ya, jual apa gelas. Ya, apa itu namanya tuh? Baskom. Ya, baskom, apa yang buat masak apa? Ya dah, pokoknya yang kayak gitu semua. Wajar. Tapi saudara, waktu dia tanya kepada saya bilang, Ci, doa aja dari Tuhan, Ci, biar nanti Tuhan buka jalan buat Cici. Oh gitu ya, ya dah. Dia ikut 2 pagi, saudara, rajin benar dia. Nah, waktu dia dapat, saudara, dia kasih tahu sama saya, dia bilang, Pak, saya disuruh beli gunung loh. Hah? Saya bilang, beli gunung? Gunung yang mana? Cik, mesti beli. Saya juga nggak tahu, tapi Tuhan suruh beli gunung katanya. Hah? Saya bilang, oh ya udah, gini Cik, kamu uji aja. Cici berdoa, kalau masih juga itu ada, udah ditengking-tengking juga itu ada. Berarti itu udah dari Tuhan. Saya bilang. Apa yang terjadi, saudara? Beberapa lama gitu, saudara, dia datang lagi. Dia bilang, Pak Sofyan, bener loh, beli gunung. Cuma saya nggak tahu. Saya pikir ya mungkin Gunung Sari atau Gunung mana gitu. Beli rumah atau apa kali? Enggak, dia bilang, Pak, beli gunung. Tuhan bilang, ya udah, saya bilang, kamu simpan. Nanti Tuhan akan kirim siapa orang yang kamu mesti beresin. Nah, saudara, luar biasa. Setelah dia doa puasa, saya bilang sama dia, udah doa puasa deh, minta peneguhan dari Tuhan. Setelah dia doa puasa, ada orang datang, misalnya, bukan orang, adik dia datang, tiba-tiba bawa sertifikat tebel banyak begitu. Lalu dia tanya, itu apaan tuh? Ini ya, Ci, ada orang mau jual gunung loh. Nah itu, saudara, waktu dia dengar gitu langsung, ya ini jawaban. Ini jawaban. Itu gunung, saudara, dulu adalah Gunung Marmar, saudara. Ya, jadi Citata itu dulu ada di situ, tapi karena juga gara-gara bendungan hilir, dulu perahu bisa masuk ke sana. Nah, gara-gara ini ada bendungan hilir, bendungan Jati apa tuh? Jatiluhur. Ke bendungan hilir. Ya maafkan saya lah, saudara. Udah 62 kadang-kadang ngomong apa, mikirnya apa, juga ngomongnya apa, dia nggak nyambung. Ya, Bendungan Hilir itu tempat dulu saya di Atma Jaya, saudara. Daerah saya, makanya saya ke Bendungan Hilir. Bendungan Jatiluhur, saudara. Jadi itu sungai itu tidak tinggi lagi, jadi perahu nggak bisa, dan mereka tidak bisa bawa itu yang namanya potongan daripada juga marmer semua. Dan sekarang ini orang mau dijual, tapi mesti bangun jalan dulu, saudara, darat itu 11 sampai 12 kilo.
Dan saudara singkat cerita sudah, ini benar-benar kejadian. Ya, dan orang itu yang mau dibeli bilang gini, tolong ya satu ya, Bu katanya. Kalau ibu beli ini, tolong saya diikutkan. Kenapa katanya? Iya ya enggak. Tolong saya juga. Mau ibu jadiin apa saya pokoknya saya mau ikut proyek ibu. Ibu mau jadiin apa katanya? Ya saya mau garap lah katanya juga gunungnya ini. Oh ya udah katanya. Nah dari orang ini saudara, dialah yang banyak membantu. Saudara bisa bayangkan itu kan susah. Mesti ada departemen kehutanan, departemen ini untuk bangun jalan loh saudara. Ya itu ya saudara tahu lah Indonesia. Ya memang Indonesia Raya sih saudara. Ya. Jadi saudara ini luar biasa. Tapi saudara dalam waktu hanya kalau nggak salah 3 atau 4 bulan saudara itu izin keluar. Ya orang ini yang datang kepada juga desa-desa dikatakan, ini ada pengusaha yang mau bikinin jalan. Jadi lo orang nanti nggak usah susah-susah muter-muter gunung, tapi lu juga bisa pakai ini jalan supaya juga hasil bumi kamu bisa keluar di sana. Lu tanda tangan sini. Mereka tanda tangan semua. Ya makanya diizinkan sama pemerintah. Ya, luar biasa. Ya, kami juga sempat untuk ke sana dan juga bersyukur di sana. Sekali lagi, waktu kita menjadikan Tuhan itu segala-galanya, apa yang kita nggak ngerti itu kan terjadi. Saya doakan supaya di sini ada hal-hal yang ajaib gitu loh. Amin. Ya, saudara jangan kita dikit masalah, masa bodoh saudara. Saudara tuh punya Tuhan yang gede. Yes. Saudara yang mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau saudara ngomong gitu berarti saudara nggak percaya bahwa Tuhan saudara itu gede. Saudara dan saudara tahu kenapa juga sampai ini Tuhan persiapkan loh. Karena kami juga mau pembangunan gedung, makanya waktu pembangunan gedung saudara dia bilang, Pak Sofian pakai aja semua marmer. Saya marmerin semua dah. Waduh, saya bilang masalahnya maintenance-nya Bu. Saya bilang udah nggak usah pusing ya. Pokoknya saya udah potongin loh Pak. Tolong diambil ya. Ntar saya udah langsung kirim. Pokoknya kalau udah pasang ini udah langsung. Puji Tuhan saudara. Ya. Makanya juga saudara kalau nanti ada kesempatan, ya itulah marmer itulah itu hasil doa daripada ibu itu. Ya, jadi Tuhan itu mempersiapkan. Sama kayak si Elia juga gitu kan. Udah masa kekeringan, sudah disuruh ke Sungai Kerit. Tapi itu Elia nggak nanya tuh, ada hotel kita terima di sana. Siapa yang kirim makanan? Gua ke sana mati lah gua. Enggak. Kita mesti percaya Tuhan itu segala-galanya. Waktu Tuhan kita utamakan, saudara dikatakan burung gagak itu saudara. Itu burung yang boleh dikatakan pencuri loh saudara. Waktu saya di London saudara, itu saya lihat sendiri itu burung gagak tahu lagi. Yang namanya sosis mana, yang roti mana. Ya, dia pas turun saudara, itu ngambil sosisnya, langsung hilang saudara. Wah, saya bilang hebat juga itu orangnya. Baru dia mau makan, saudara, hilang sosisnya, saudara. Haleluya. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan. Waktu kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Loh, ada amin kan? Ya, ya, jadi, saudara, jadikan Yesus itu pusat gitu loh. Saudara ingin melihat yang 1 Korintus pasal 29 itu dikatakan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang juga tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan bagi orang yang banyak orang bilang katanya gue nggak dapat hikmat segala. Sekarang gue bertanya, lu mengasihi Tuhan apa enggak? Itu aja. Kalau kamu nggak mengasihi Tuhan, nah ini masalah lu. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 2 itu ayat yang ke-15 dikatakan jika kamu mengasihi dunia dan segala yang ada dalam isinya ini, ya, maka katanya kasih Bapa itu nggak ada. Ayo, ngecek aja. 3 ini katanya juga ada 3. Keinginan mata kamu, ya makanya kalau juga dibaptis itu matanya mesti melek, saudara. Supaya benar-benar pertobatannya beres. Saya bercanda, saudara. Supaya mata duitan, mata keranjang, mata-mata, saudara main mata semua, habis semua. Ya, dikatakan saudara, kalau ada 3 ini, kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Tapi di ayat ini kan, barang siapa katanya juga yang melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan hidup selama-lama. Saudara, ayat ini ada berkaitan dengan Matius pasal 7:21. Hari-hari ini ada orang-orang katanya juga, Tuhan saya sudah dipakai dalam kesembuhan, saya sudah bernubuat loh demi nama. Kata Tuhan, gua nggak kenal lu.
Yohanes pasal yang ke-9 31 itu, saudara, kalau saudara baca katanya, orang yang mengasihi Tuhan, orang itu dikenal Tuhan. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Nah ini loh, kita ini mesti melakukan apa yang menjadi loh, sekarang ini saya ini saudara mesti hati-hati loh. Jangan lakukan khotbah ini juga saudara semau saya. Tapi saya mesti minta ini kalau saya ngomong ini untuk juga kerajaan Allah atau untuk saya? Kalau untuk saya, waduh celakalah saya ini saudara, ampunilah. Karena juga saya tahu apa yang saya perbuat saudara. Ini kita mesti bertobat loh saudara. Karena pasal itu kepada orang-orang yang memang dipakai Tuhan. Sekali lagi kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mesti minta benar-benar jadikan Yesus itu yang utama. Yang kedua saudara, bicara tentang kasih. Gereja itu saudara mesti memiliki kasih. Itu yang tadi saya bilang. Kasih itu nggak bisa cuma hanya dalam perkataan. Itu yang saya selalu bilang. Istri kita kan nggak bisa juga hidup dengan I love you tiap hari saudara, I love you, my darling. Ya, ya. Tapi kan anak kita mesti makan. Lu bayar dong, ongkos listrik itu mesti dibayar. Emang gua makan sama I love you, lo gitu kan? Ini mesti dengan perbuatan, saudara. Ya ini firman Tuhan, saudara. Ya dan di dalam gereja, saya percaya ini perintah Tuhan. Dia kata, jika kamu saling mengasihi, maka orang lain yang datang nih bisa lihat. Nah, makanya saya bilang kecil itu enak, saudara. Bagus. Coba kalau kita udah besar, kita udah nggak ngerti siapa lu, siapa gua juga gua nggak ngerti. Di mana lu tinggal, gua juga nggak tahu dah tuh. Tapi kalau kecil, saudara, kita saling kenal. Ada amin? Ada baiknya, ya. Walaupun juga saya percaya kalau kita juga setia, Tuhan akan percayakan. Nah, ini yang dikatakan kalau kita juga setia, Tuhan akan percayakan. Kita mesti siap ini, saudara. Gereja harus punya kasih. Ya, kasih itu katanya sabar, kasih itu juga katanya murah hati, kasih itu percaya segala sesuatu, tahan. Jadi gereja itu saudara, kasih inilah yang bisa membuat kita bisa bersama-sama. Ya, semuanya boleh kita lakukan, tapi kalau tanpa kasih, 1 Korintus pasal 3, 13 itu surah 1, 2, 3 itu surah mengatakan katanya nol semua. Engkau juga hebat kayak bisa ngomong bahasa surga istilahnya, lu bisa tahu lah ngomong sama Tuhan gitu loh. Tapi kalau kamu nggak punya kasih, no, percuma lu ngomong begitu. Ya ada yang katanya juga, lu hebat bisa bangkitin orang mati, segala macam itu di ayat yang kedua, penuh dengan karunia, penuh dengan iman. Tapi kalau kamu nggak punya kasih, cuma yang dilakukan untuk kepentingan pribadi kamu, no juga, saudara. Dan dikatakan yang terakhir, kalau kamu juga udah bilang katanya gue udah berkorban ini, aduh, gereja belum buka, gue udah datang. Gereja udah tutup, gue baru pulang. Dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Kalau saudara nggak punya kasih katanya, no juga. Nah ini yang kita mesti bangun. Saudara, saya pergi ke satu gereja yang namanya City Impact, saudara, di Auckland. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap jemaatnya itu saudara tahu untuk juga bagaimana menghadirkan kerajaan Allah. Jadi saudara, saya waktu juga diantar ke mobil, belum juga saya ini buka pintu sudah dibukain sama orang yang di bagian parkir, saudara. Ya kalau ini gede, gerejanya gede, saudara. Ya kita parkir sudah dibukain. Udah gitu ini orang tua, saudara. Ya lebih tua dari dia bilang gini, good morning, katanya. Brother, good morning, katanya. Kamu orang baru ya? Saya bilang, hebat juga, udah tahu juga lu orang baru gitu kan. Saya baru mengerti setelah saya, lah dia tiap minggu sudah berdiri di situ. Jadi dia tahu mana yang baru, mana yang enggak. Haleluya. Dan dia bilang katanya, boleh gak? Ntar habis juga kebaktian, saya minta 5 menit aja. Kita ketemu sama pastor, sama gembala gua, ya. Kita kongkong-kongkong, ngopi-ngopi. Nanti saya bisa tolong apa yang kamu butuh. Wih, saudara. Kita kalau didatangin kayak gitu, saudara, kita merasa apa? Diterima gitu ya? Ya kan, coba kadang-kadang kan saya juga salah satu orang yang bertobat itu karena pelayanan pribadi daripada itu. Ini cuma hanya Asia. Waktu itu saudara, saya nggak ngerti. Saya kan dari gereja
Injili, saudara. Saya dari gereja Baptis nih, gereja Baptis ini. Saya nggak tahu ini Baptis Selatan atau Baptis Utara. Ya, tapi kalau yang Selatan itu lebih modern, lah, maksudnya lebih terbuka ya. Dan saudara, itu yang di gereja Baptis itu waktu ketemu saya, aduh, adek baru pertama kali ya? Iya, saya bilang oh iya dah, nanti duduk sama saya ya. Ada bawa Alkitab nggak kamu? Nggak bawa ntar saya ambilin ya. Saudara bisa bayangin nggak? Saya ngerasa tenang, saudara. Nggak sendirian gitu loh. Saya duduk ya, banyak orang udah duduk, udah berdiri, nggak ada yang apa. Haleluya. Ya pulang juga nggak ada yang takut, saudara, dia pulang. Tapi kita mesti gereja dan memiliki apa? Hubungan kasih yang kuat. Nah, saya percaya kalau saudara juga memiliki dua ini, ada Yesus yang utama. Yesus menjadi pusat pemberitaan, Yesus yang menjadi pusat doa kita, Yesus yang menjadi segala-galanya, dan kita memiliki kasih di tengah-tengah kita ini, saudara. Ya, sehingga juga orang itu bisa datang melihat perbuatan kasih kita, saudara, dan mereka itu bisa merasakan benar-benar bahwa kita mengasihi dia. Itu saya percaya bahwa itu akan menyembuhkan banyak orang. Ya, dan yang ketiga, saudara, gereja itu akan juga terjadi yang ketiga ini, yaitu kuasa itu dengan sendiri akan datang. Ya, karena dua ini lah, Yesus yang menjadi yang utama, lalu juga ada kasih, kuasa itu menyertai kita. Ya. Di dalam Yakobus pasal 5:18 dikatakan, jikalau kita saling mengaku dosa kita, jikalau kita juga saling mendoakan. Saya percaya, saudara, ini nggak mudah untuk orang mengaku dalam kumpulan kecil ya, sudah tentu ya, dalam komunitas. Tapi saya percaya, saudara, kenapa dia bisa mengaku? Karena dia sudah trust dengan kumpulan ini. Dan mereka ini pasti kuat dalam penerimaan, makanya dia nggak ragu untuk mengaku. Apalagi untuk didoakan, karena dia percaya dia nggak mampu, tapi kumpulan ini akan menolong dia. Dan saya percaya dikatakan dalam firman Tuhan ayat selanjutnya dikatakan doa orang benar ya. Dikatakan jika kita saling mengaku, saling kita juga mendoakan, maka kamu akan sembuh. Di situ tidak ditulis moga-moga sembuh, nggak ada ya. Tuhan jamin loh. Berarti memang benar waktu Tuhan itu menjadi utama, waktu kasih itu di tengah-tengah kita ada, kuasa kesembuhan itu mengalir. Amin. Ini akan menyembuhkan banyak orang. Kita punya tempat rehabilitasi, saudara. Orang stres, perempuan, yang laki-laki lagi dibangun. Karena kita ini kalau nggak ada orang susah, saudara. Karena banyak tempat stres cuma ngumpul-ngumpul orang, cuma tempatnya itu nggak mengubah orang. Mesti one on one. Ya, kita kalau ada mau pasien masuk, kita mesti tanya dulu pembinanya siapa. Karena mereka itu intinya mungkin. Ini sampai profesor, dokter yang ahli, saudara, di bagian saraf, bukan saraf, kejiwaan itu, saudara, itu 1 minggu, saudara, dia datang ke tempat rehabilitasi. Dia bilang, orang ini nggak pakai obat ya, katanya, orang stres. Bagaimana caranya ya? Dia baru lihat, oh, dia tahu sekarang. Saya ngerti kalian ini semua penuh kasih. Mereka bukan orang-orang yang dilatih di mana gitu loh, sekolah terapi, enggak. Cuma karena punya panggilan aja, saudara. Ya makanya saya bilang sama mereka ini, 2 minggu sekali kamu mesti refreshing. Kalau nggak kamu yang masuk di dalam. Ya loh, saudara. Itu satu. Saya lihat karena saya adalah orang yang diminta. Dia bilang, boleh nggak Pak Sofyan ya, tolong lo perhatiin kita lo, jangan ditinggalin ya Pak. Oh iya siap, saudara. Ya saya mesti datang kan katanya mengasihi kan bukan dengan perkataan saja, harus dengan perbuatan. Jadi saya mesti datang, saudara. Ya, dan saya lihat sendiri, saudara. Orang itu masuk ada satu. Itu dulu, saudara, karena juga cintanya ditolak, saudara. Itu jadi rada stres gitu loh. Jadi setiap pohon itu dia pelokin. Saya bilang, itu kenapa? Bibir sampai hitam itu loh Kak, katanya. Setiap pohon kayak apa kayak dia, pokoknya bentuknya yang panjang-panjang aja, saudara, dia itu mau cium-cium gitu loh. Dia berpikir seperti kayak pacar dia yang dulu. Kasihan, saudara. Tapi 3 bulan sudah berubah. Nah, profesor ini bersaksi, luar biasa ya kalian. Apa sih yang dikerjakan, saudara? Cuma hanya bacain ayat, lalu juga diberi makan, dilayani, saudara. Dan dia ngomongin, saya mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kamu. Saya mengasihi kamu,
Tuhan mengasihi kamu, 3 bulan berubah. Dibacain ayat, saudara. Dari yang maaf kata saudara, makan kotorannya sendiri, berubah tuh. Memang saudara, kita nggak bisa lihat 1 hari 2 hari. Apa yang saudara taburkan, firman Allah katakan, barang apa yang keluar dari mulut Tuhan itu, firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan, itu tidak akan pernah kembali. Itu benar-benar terjadi. Ya, sayang kita cuma hanya juga punya 15 kamar saudara. Jadi memang juga mesti 15 orang saja yang kita bisa tampung. Padahal juga ini kita membutuhkan banyak. Tapi sekali lagi kekasih dalam Tuhan Yesus, ini waktunya untuk gereja bertindak. Kita mesti lihat sekeliling kita. Ada banyak hal yang banyak orang kata, kita mau menginjil kemana? Doa sama Tuhan. Mau menginjil kemana? Nanti Tuhan akan beri dan buka jalan. Saya percaya kalau ada juga Yesus itu ada banyak pencerahan. Di mana ada kasih, pasti kuasa itu akan menyertai kita. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Biar kita bangun ini semua. Ya, karena gereja bukan milik siapa-siapa. Gereja adalah milik Tuhan. Kalau saudara dipanggil di tempat ini, saya percaya ada maksud Tuhan. Jangan bilang katakan kita kumpulin sedikit, nggak ada urusan. 12 orang saudara murid Tuhan Yesus. Injil bisa sampai seperti ini, itu karena kuasa Tuhan. Kan kita nggak boleh bermegah atas apapun, kecuali bermegah atas Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala.